Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Budi Prasetya, guru SMP Negeri 1 Buaran dalam mata pelajaran PAI. Oke anak-anak, setelah kemarin kita membahas tentang ayat dan hadis tentang minuman keras, judi dan pertengkaran, dalam pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Dan nanti juga ada tajwid kol-kolah. Oke, langsung saja apa yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu masih tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang dampak minuman keras, judi, dan pertengkaran. Jadi kalau kita minum minuman keras, judi, dan pertengkaran itu kita mendapatkan apa? Yang kedua, cara menghindari miras, judi, dan pertengkaran. Agar kita tidak terjerumus pada tiga hal tersebut bagaimana ya. Dan yang ketiga, kita mempelajari ilmu tajwid, yaitu khususnya hukum bacaan qol-qolah. Oke, itu ya anak-anak tiga pembahasan yang akan Pak Guru bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah bahaya miras atau minuman keras ya. Ini dari Kementerian Kesehatan, 10 dampak negatif alkohol atau miras. Miras itu identik dengan alkohol. Yang pertama menyebabkan syaraf kita rusak. Syaraf kita rusak, anak-anak. Yang kedua, jantungnya terganggu. Yang ketiga, mengganggu sistem metabolisme tubuh kita, sistem reproduksi. Ini yang keempat, biasanya terjadi pada wanita. Yang kelima, menurunkan kecerdasan. Jadi kalian sebagai pelajar, kalau kalian mengkonsumsi minuman keras, maka kecerdasan kalian akan berkurang. Jadi anak yang tidak cerdas gitu anak-anak. Yang keenam, yaitu menyebabkan berat badan. Jadi gemuk. Gemuknya gemuk tidak sehat. Yang ketujuh, mengganggu fungsi hati. Hati-hati ya, karena hati kita akan terganggu jika kita mengkonsumsi miras. Yang kedelapan, tekanan darah tinggi. Jengkelan berarti kalau darahnya tinggi ya. Yang kesembilan, menyebabkan tidak nyaman dalam tubuh awake ora kepenak, ora sehat. Yang ke-10, memperpendek usia seseorang. Artinya tidak sampai tua sudah meninggal. Bahaya yang secara garis besar ini anak-anak kalau mengkonsumsi yaitu kesehatan kita terganggu, akal kita terganggu, harta benda terganggu karena sering membeli dan juga berobat kalau sudah tidak sehat. Juga masyarakatnya pun akan terganggu jika ada orang yang mabuk. Jiwanya, mentalnya juga terganggu. Agama, kalau kita minum minuman keras, kita akan terusak agamanya. Agama rusak, ibadah kita tidak diterima. Ya, karena layat hulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang minum minuman keras. Itu bahaya dari mengkonsumsi minuman keras. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Kita lanjut dengan bahaya judi. Ini ada guyonan atau apa ini anak? Judi. Singkatannya adalah jual ini dan itu untuk judi. Nek kalah judi, utangnya di mana? Mana kalau kalah. Kemudian di masyarakat gimana? Diomongin tetangga. Judi wae gaweane. Yang keempat, istri dan anak-anaknya terlantarkan karena judi itu memperoleh uangnya itu tidak selalu dan seolah-olah hanya bermain-main. Karena judi dampaknya apa? Ini, kalau orang sudah berjudi,
judi itu kan orang ingin mendapatkan uang secara cepat, secara tiba-tiba, tidak mau memperoleh keringat untuk bekerja. Karena judi menjadikan orang malas bekerja. Kalau sudah menang satu kali, ketagihan lagi, meskipun kalahnya 10 kali. Kalau kalah terus tapi kecanduan, hutang kepada tetangga atau bisa menjual tanah, menjual rumah dan lain-lain. Membuka pintu kejahatan yang lain. Jadi judi bisa mendatangkan seperti yang pertemuan pertama karena kalah judi dan ingin judi akhirnya mencuri mobil milik orang lain. Menambah miskin. Ya. Ini judi sangat menambah miskin. Tidak ada orang yang judi itu menjadi kaya. Kebanyakan jatuh miskin. Selain itu, judi juga menimbulkan sikap tamak. Tamak terhadap harta. Tamak itu ingin memiliki semuanya harta. Kemudian membuat kita lupa dengan Allah. Kalau judi sudah enak, tidak sholat, apalagi bersedekah karena uangnya untuk semuanya berjudi. Membuat kita tidak menghargai harta yang dimiliki karena untuk berjudi kadang jual rumah, jual tanah, dan lain-lain, jual mobil, sepeda, dan lain-lain. Itu bahaya jadi berjudi. Dan yang ketiga, tentang bahaya pertengkaran. Pertengkaran adalah duel, gelut. Pertengkaran ini, gambar Tom dan Jerry sedang duel, pakai pisau dan garpu. Bahaya pertengkaran yang pertama apa? Timbulnya fitnah. Karena orang yang bertengkar, misalnya itu dipanas-panasi, itu semakin menjadi-jadi ingin selalu memenangkan apa yang menjadi prinsipnya. Jadi fitnah itu timbul, apalagi orang yang tidak suka itu kalau difitnah itu semakin menjadi-jadi. Kemudian yang kedua, akhlaknya menjadi jelek. Karena apa? Karena mempunyai musuh dan terhadap musuh biasanya orang pikirannya selalu jelek. Yang ketiga, putusnya silaturahim. Mana ada sih orang yang bertengkar bisa jegongan bareng, bisa bermain-main bareng dan lain-lain. Yang keempat, menjerumuskan pada kekufuran. Kalau misalnya ada orang tarung bertengkar, kalah, kemudian pergi ke dukun minta jimat untuk bisa memenangkan pertengkaran tersebut itu menjadikan kekufuran. Yang kelima, menjadi orang yang dolim karena selalu menindas apabila ada pertengkaran dan orang itu menang, maka yang kalah itu selalu ditindas alias dibully. Itu tadi dampak dari melakukan miras, judi, dan pertengkaran. Sekarang bagaimana agar kita terhindar dari minuman keras, judi, dan pertengkaran? Di sini sudah ada tabel, anak-anak bisa kita lihat sambil mendengarkan Pak Guru menjelaskan. Yang pertama, minuman keras atau miras. Kalau kita ingin terhindar dari miras, kita harus selalu mengkonsumsi minuman yang halal dan sehat. Jangan mabuk karena haus. Minum-minumlah air putih dan yang menyehatkan. Yang kedua, jauhi pergaulan yang dapat menjerumuskan pada miras. Ini biasanya anak-anak muda karena bergaulnya dengan orang-orang yang sudah familiar dengan miras, akhirnya sedikit demi sedikit mencicipi dan kemudian selama terus-terus malah menikmati dan terjerumus kepada miras ya. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tetapi apabila teman tersebut memiliki kebiasaan buruk, maka tidak usah kita ikuti. Yang ketiga, cara agar kita terhindar dari miras yaitu kita harus teliti dalam membeli makanan dan minuman. Kita bisa membaca label produk tersebut, apakah halal, apakah ada alkoholnya, apa tidak. Yang kedua adalah cara menghindari agar kita tidak berjudi. Yang pertama, kita harus yakin rezeki sudah diatur oleh Allah. Jadi tidak mungkin dengan berjudi kita menjadi kaya dengan mendadak, itu nggak ada ceritanya.
Yang kedua, selalu giat dalam bekerja. Oh, nggak usah neko-neko. Kalau ingin kaya ya giat bekerja. Tidak usah berjudi. Judi itu nggak ada gunanya. Karena kebanyakan judi itu malah menghilangkan rezeki. Kalau ingin rezeki banyak, kita harus giat bekerja, giat mencari rezeki, dan rajin menabung, tidak hidup boros. Yang ketiga, kita hidup hemat dan rajin menabung. Itu bagaimana cara kita terhindar dari judi ini. Satu, dua, tiga. Yakin rezeki sudah diatur oleh Allah, bekerja keras, dan hidup hemat dan rajin menabung. Oke, yang ketiga, cara terhindar dari pertengkaran. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama selalu berlaku sabar. Kalau kita dimusuhi orang, kita tidak langsung memukul atau memusuhi mereka, tetapi kita sabar. Sabar. Orang sabar itu orang yang super, bisa menahan emosinya. Yaitu ya, agar kita tidak melakukan pertengkaran, kita harus sabar yang pertama. Yang kedua, sadar sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa sendiri. Maksudnya apa? Kalau kita hidup bertengkar dengan seseorang, maka secara tidak langsung kita tidak mungkin minta bantuan terhadap orang tersebut. Jadi kalau kita bertengkar dengan orang tersebut, maka secara nilai sosial kita tidak bisa bersosial yang baik dengan orang tersebut. Karena meskipun kita hidup kaya atau hebat gimana, kita masih tetap membutuhkan orang lain. Kalau kita bertengkar dengan semua orang, kita tidak bisa menjadi orang yang sosialnya tinggi. Yang ketiga, kita harus saling membantu terhadap sesama. Itu fungsi kita sebagai makhluk sosial. Itu cara menghindari perbuatan kita agar terhindar dari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Bisa dipahami ya anak-anak? Oke, setelah kita mempelajari tentang bahaya miras dan lain-lain, kita tentang materi selanjutnya masih dalam bab yang sama, yaitu tentang hukum tajwid, yaitu tentang qalqalah. Qalqalah itu apa sih? Qalqalah itu ya ini apabila ada huruf hijaiyah, qaf, to, ba, jim, dan dal yang berharokat sukun. Ini sukun, berharokat sukun. Ya, maka hukumnya dibaca olah. Oke, untuk lebih jelasnya kita pergi ke slide selanjutnya. Olah itu nama lainnya adalah memantul. Ini kita baca bersama. Qalqalah adalah memantulkan bunyi huruf tertentu karena sukun dengan mati asli, karena wakaf dengan dimatikan, dan tasjid atau syidah karena wakaf. Kita langsung ke contoh saja biar kalian mudah. Di sini ada huruf, kan qalqalah ada 5 huruf, yaitu qaf, to, ba, jim, dal ini ya. Contoh yang pertama adalah huruf qaf. Ini di sini ada huruf qaf yang disukun. Berarti memantul. Cara membacanya yaitu iqra. Pak Guru ulangi iqra. Nah, iqra, iqra. Nah, di sini ada lagi yang dimatikan karena wakof. Ini yang dimatikan karena wakof. Kan ini sebenarnya kholako, tetapi karena diwakofkan menjadi kholak. Pak Guru ulangi kholak. Paham ya anak-anak? Ya. Yang kedua huruf to. Ini contohnya to yang disukun. Cara membacanya layab ho, layab yab. Gitu ya. Bisa didengarkan. Yang ketiga ba.
Ini ba yang disukun. Jadi bacanya hab, hablum, hab, memantul. Hab. Yang keempat jim. Alam yaj, al, alam yaj, yaj bukan yaj, tapi yaj. Alam yaj. Kemudian yang terakhir huruf dal yang disukun yaitu lam yalid. Bukan lam yalid, tapi lam yalid. Walam yulad. Ini ada dua berarti ini ya. Lam yalid walam yulad. Oke, sudah paham? Itu yang disukun. Sekarang kita ke dalam bahasan macam-macam kol-kolah. Kol-kolah di sini ada dua. Ada tiga juga bisa, tapi di sini ada dua. Yaitu yang pertama adalah kol-kolah sugro. Artinya kecil. Yang kedua, kol-kolah kubro. Artinya besar. Perbedaannya apa antara kol-kolah yang sugro, yang kecil, dan yang besar atau kubro? Kalau kol-kolah sugro, ya ini bila ada huruf kol-kolah yang 5 tadi berada di tengah lafal dengan harokat sukun di tengah ya. Ini contohnya ini di tengah. Ini di tengah, ba-nya disukun di tengah, jim disukun di tengah atau disukun di tengah. Bisa dipahami? Ya, di tengah berarti sugro kecil. Memantulnya tidak terlalu memantul. Oke, yang kedua yaitu kolkolah kubro. Ya ini bila ada huruf kolkolah yang berada di akhir lafal, di akhir. Kalau ini kan di tengah, yang sugro. Ini di akhir. Baik itu disukun atau disukunkan. Kalau ini diwakafkan, berarti wadud. Ini di akhir berarti kubro. Ini di akhir yulad. Berarti ini kan sugro berarti ini ada dua ini sugro karena di tengah dan ini di akhir berarti kubro. Cara membantulkannya bisa dibedakan. Lam yalid walam yulad. Guru ulangi. Lam yalid walam yulad. Ya, ini tipis ringan, ini agak tebal. Ini dan lagi yang terakhir. Berarti kubro karena di akhir. Yang ini kof juga huruf qalqalah di akhir diwakofkan. Berarti qalqalah kubro. Gitu ya, bisa dipahami ya. Kalau sugro itu di tengah kalimat, kalau kubro di akhir kalimat. Baik itu disukun atau diwakofkan. Oke, itu tadi materi yang Pak Guru sampaikan tentang cara menghindari miras, judi, dan pertengkaran, dan juga huruf kol-kolah. Sudah selesai anak-anak, Pak Guru sekarang akan meminta kalian untuk berkomentar dan juga bertanya apabila belum jelas. Dan siap-siap untuk mengerjakan tugas karena Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian lewat WA Group. Oke, sekian video kali ini. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.